Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Review. Kali ini saya akan bikin video yang diperuntukkan untuk pecinta handphone dengan budget murah ya. Karena hari ini kita akan bahas salah satu mantan flagship yang sekarang harganya sudah sangat murah ya, yaitu Xperia XZ3 ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita ke video aja. Tonton sampai habis, jangan lupa di subscribe, di share, sama di like ya. Oke, jadi itu sudah dilihat ya penampakan ya dari si XZ3 nya sendiri ya. Jadi Sony Xperia XZ3 ini adalah seri flagship terakhir dari Sony yang berlabelkan seri XZ ya. Sebelumnya ada XZ1, ada XZ2. Kalau XZ1 kita sudah bahas di video sebelumnya, sebelum diganti seri flagship Sony menjadi seri Xperia One dan seri Xperia 5 gitu ya. Untuk XZ3 sendiri ini rilis di bulan Agustus tahun 2018 sebagai penerus XZ1 sama XZ3. Banyak perubahan ya yang dilakukan oleh Sony ke HP ini ya, tentunya untuk upgrade ya, untuk lebih baik lagi. Misalnya mulai dari segi desain dia di-upgrade, terus dari segi kapasitas baterai dan performanya, kamera juga pastinya di-upgrade juga ya, agar kesan flagshipnya lebih tinggi daripada produk sebelumnya. Tapi sayangnya pada saat rilisnya ini Indonesia tidak kebagian ya, karena Sony-nya sudah berhenti produksi di Indonesia. Makanya kalau misalkan teman-teman mau beli handphone ini pasti kebagiannya cuma yang seri AU, Docomo atau yang Softbank gitu ya. Untuk harganya sendiri sekarang di kisaran 1.900.000 sampai 2.200.000 gimana kondisi. Kalau saya sendiri beli handphone ini di Bandung di Adit Sale ya, mulus alhamdulillah. Tapi ada satu minusnya, ada dead pixel sedikit kecil banget gitu ya, dengan harga 1.980.000. Jadi kalau yang mau cari bisa di Facebook Marketplace banyak, OLX juga masih banyak. Terus untuk detail spesifikasi nanti akan ada di sebelah mana, sini aja ya. Di sebelah sini akan ada ya, dibaca-baca dulu aja. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya dari mulai desain, performa, sama dari segi kamera juga. Oke, awal kita bahas dari segi desain dulu ya. Kita lihat ini layarnya sudah sangat jernih ya, sudah terlihat jernih. Terus dari segi kita lihat dulu bodinya ya. Di bagian atas ini ada SIM ya, ada SIM slot, ada mic juga. Buat di bawahnya ada garis antena, mikrofon, sama USB tipe C ya. Jadi untuk seri XZ3 ini sudah tidak ada audio jack ya, digantinya. Jadi lewat sini kalau mau pakai headset bisa pakai adapter lainnya. Di sebelah kanan ini ada shutter ya, buat kamera, tombol on off, volume up and down. Ada juga di sini garis antena lagi. Tadi di atas juga, oh di atas nggak ada ya. Sebelah kirinya ini kosong ya, cuma ada satu garis antena juga. Untuk bagian depannya satu kamera, speaker, tadi ada kayak LED ya, notifikasi. Di bawahnya ada tulisan Sony sama ada speaker lagi. Buat di bodi belakang, kamera satu, fingerprint, layar sudah pakai kaca ya, material kaca. Terus untuk upgradean dari seri sebelumnya, dari seri XZ1 dan XZ2 adalah dari segi besarnya ya. Ini dia di 6 in. Kalau untuk XZ1 dan XZ2 itu dia di 5 in dan 5,2 in buat XZ1 dan 5,7 buat XZ2. Terus sudah juga bisa always on display. Layarnya sudah curve ya, sudah sangat mewah, sudah terlihat mewah. Tapi sayangnya ini dia masih ada dagu ya, masih ada atasnya ini. Resolusi layarnya cuma 80,5%, sama bezel di atas bawah masih ada. Tapi dibayar dengan teknologi Triluminos Display. Terus udah pakai Corning Gorilla Glass 5 juga,
sama sudah pakai X-Reality Engine ya. Jadi untuk layarnya sudah sangat jernih, buat nonton video sudah sangat enak gitu ya. Layarnya sendiri pakai IPS OLED QHD Plus ya, 537 ppi. Terus selain itu juga kalau dari segi desain dia cukup tebal ya. Soalnya ketebalannya itu 9,9 mm, sangat tebal ya. Kalau handphone sekarang kan cuma 8 atau 7 gitu ya. Terus dari segi beratnya juga ini ya lumayan berat ya, di 193 gram. Kalau dari bentuk belakang sih kayak yang zaman dulu suka berdiri real good, ini mirip gitu ya, susu bantal gitu ya. Terus selain itu juga bahan yang digunakan tadi sudah saya sebutkan, belakangnya ini sudah kaca, depan juga kacanya sudah pakai Gorilla Glass depan belakang. Untuk aluminiumnya, untuk framenya dia pakai aluminium frame gitu ya. Buat warnanya sendiri dia ada 4 warna ya, yang rilisnya itu ada ini, yang saya punya ini warnanya Bordeaux Red ya, ada warna black hitam, ada juga forest green, sama ada warna silver white. Nanti saya bakal tampilin gambar-gambarnya ya. Oke, paling segitu aja yang bisa dari desain ya, yang bisa saya sampaikan. Kekurangan di desain ini paling satu ya, ini posisi fingerprint yang sangat-sangat kurang lazim gitu ya, di tengah-tengah banget gitu ya. Tapi untuk saya sendiri pribadi ini tidak mengganggu performa, tetap bagus, tetap oke ya. Oke, terima kasih banyak. Nah, yaitu dari segi kamera, buat XZ3 ini, nah bisa dilihat ya, kameranya masih satu ya, masih single kamera. Dia pakainya resolusinya 19 megapiksel, aperture-nya 2.0 ya. Nah, dia udah punya dual flash ini, kalau dilihat ya, dual flash, satu kamera dual flash 19 megapiksel. Untuk hasil kamera ya jangan diragukan lah kalau masalah kamera, karena Sony pasti bagus. Untuk videonya sendiri dia punya resolusi sampai 4K 30 fps. Untuk si Full HD nya bisa 60 fps. Untuk stabilizernya pakai ACE ya, Electrical Image Stabilizer ya. Tapi bisa dipakainya hanya di Full HD 30 fps gitu ya. Terus fitur lainnya itu ada slow motion. Itu slow motionnya di 960 fps, jadi lambat banget. Nah ini ya. Kalau fitur-fiturnya ini ada banyak, kelihatan nggak? Nah ini ada slow mo, ada potret swafoto, ada apa, animasi, panorama, bokeh, blur, itu udah bisa walaupun dari situ kamera, dan hasilnya sangat bagus ya. Nanti hasil kameranya, hasil fotonya saya masukkan ya. Banyak lah pokoknya untuk fitur-fitur kameranya. Untuk selfie-nya sendiri, dia di berapa? 13 megapiksel. Bagus ya, lumayan bagus ya. 18 megapiksel. Saya biasa pakai bikin video sebelumnya pakainya HP ini. Kamera juga untuk video bagus. Selfie 13 megapiksel, aperture-nya 1.9. Terus untuk dari stabilizer dia untuk videonya sudah ada ya, pakai ACE juga. Untuk resolusinya dia di Full HD 30 fps tentunya ya. Untuk fiturnya sendiri tadi untuk bokeh ada, potret swafoto juga ada. Jadi cukup lengkap ya untuk HP zaman dulu. Untuk HP zaman dulu walaupun dia masih 19 watt, saya masih berani dengan gempuran handphone kayak Oppo, Vivo yang udah 48 watt, 48 megapiksel, saya berani ngadu ya, masih tetap bisa bersaing gitu ya. Oke, paling gitu aja dari segi kamera yang bisa saya jelaskan.
Oke, jadi tadi segi kamera kita sudah jelaskan ya. Sekarang lanjut ke segi performa. Di awal video saya sudah sebutkan kalau video ini diperuntukkan untuk para pecinta handphone dengan budget minim. Kenapa? Karena di handphone ini dengan budget minim performanya sudah sangat bagus sekali ya. Contohnya dari segi chipsetnya ini sudah pakai Qualcomm Snapdragon seri 845. Dimana kalau misalkan handphone di tahun 2021 biasanya di harga 2 jutaan itu pakainya cuman seri MediaTek, ada seri media yang pakai seri MediaTek seri G35, seri P35, atau paling banter kalau Snapdragon paling seri Snapdragon 460 gitu ya. Di sini di harga 2 jutaan sudah pakai Snapdragon 845 dengan Adreno 630, pabrikasinya 10 nanometer. Dijamin kalau clock speed udah pasti di atas 2,5 ya, sekitar 2,8 GHz. Jadinya jangan diragukan lagi performa dari XZ3 buat main game pastinya no lag gitu ya. Terus untuk mesinnya sudah pakai UFS 2.1. Untuk Androidnya sendiri ini untuk pertama rilis di Android 9, tapi sudah bisa di-upgrade ke 10 mentok. Kalau misalkan mau ke Android 11 paling harus di root, tapi ya itu buat yang bisa aja gitu ya. Terus selain itu juga untuk performanya lagi ini RAM-nya pakai RAM 4GB, memori 64. Tapi kalau untuk dengan seri Snapdragon 800 pastinya nggak nge-lag ya, udah sangat lancar lah gitu. Terus selain itu juga untuk performa lainnya ini sudah dilengkapi dengan NFC. Terus untuk wireless charging sudah bisa dia key wireless charging ya. Sudah support juga untuk fast charging 18 watt gitu ya. Jadi nggak usah pusing walaupun baterainya kecil, tapi baterainya kan kecil ya, di 3300 mAh, tapi nggak usah pusing karena buat pengecasannya pasti cepat, sudah support 18 watt fast chargingnya gitu ya. Terus fitur lainnya di handphone ini katanya sudah ada dynamic vibration system menurut GSM Arena ya. Tapi selama saya pakai handphone ini sudah 3 bulan kurang terasa gitu ya. Beda sama kayak pakai yang LG dulu, itu kerasa kalau kita dengar lagu, musik, YouTube, itu dia di sini itu kalau kita dengar diaktifin vibrasinya tuh dia kerasa getarannya. Tapi kalau di handphone ini emang kurang kerasa gitu ya. Tapi nggak masalah sih kalau buat saya, karena kalau itu mah cuman performa yang tambahan gitu ya, bonus gitu ya. Tapi kalau performa buat kayak gaming, kamera, foto-foto udah sangat-sangat bagus gitu ya. Oke, paling dari segi performa itu aja bisa dijelaskan. Oke, jadi paling segitu aja ya yang bisa kita bahas ya dari Xperia XZ3. Ini sekarang jadi handphone utama saya, udah hampir selama 4 bulanan gitu ya. Kalau untuk pengalaman saya sendiri, experience saya sendiri buat HP ini sangat-sangat bagus. Buat game lancar, saya main PES lancar, main Mobile Legends lancar. Untuk kamera, video, fotografi, videografi bagus banget, jangan tanya lah gitu. Cuman ada kekurangannya dari segi baterai yang masih sangat kecil, 3300. Saya bisa pemakaian sehari 2 kali 3 kali untuk pengecasannya. Jadi sangat-sangat ya kurang ya untuk tahun 2021. Terus buat desainnya sendiri ini bagus. Layarnya tadi curve sudah dijelaskan ya, curve, jadi sangat elegan. Cuman sayangnya lagi dari segi desain ini ya. Nah, desain si fingerprint ini nggak lazim. Jadi saya waktu pertama kali pakai ini kalau mau ngebuka fingerprint suka ke kamera karena belum terbiasa, tapi lama-kelamaan sudah terbiasa. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya pribadi, buat Xperia XZ3 sangat-sangat oke, bagus, masih worth it lah untuk harga 2 juta di tahun 2021 daripada beli handphone di tahun ini ya. Kalau misalkan untuk saya sendiri, daripada handphone tahun 2021 yang baru-baru performanya kurang, saya lebih milih Xperia XZ3. Tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing, sukanya handphone baru atau handphone yang bekas itu ya. Paling itu aja, terima kasih banyak. Tetap dukung channel Amreview ID dengan cara di like, subscribe, dan di share ya. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.